Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas B akan mempresentasikan hasil dari AWDP Summarecon Bandung Apartemen. Di sini kami beranggotakan kelompok 4 orang. Yang pertama ada Faisal Bahtiar, ada M. Saprul Hasidin, ada Alila Pariman, ada Muhammad Alif Haidar. Baik, untuk profil objek studi di sini Summarecon Bandung ini berlokasi di wilayah Bandung Timur, tepatnya di Kecamatan Gede Bage. Summarecon Bandung merupakan pengembangan kota mandiri pertama di Kota Bandung. Pembangunan Summarecon Bandung dilakukan oleh perusahaan PT Summarecon Agung Tbk melalui unit usahanya. Next. Untuk jenis kegiatannya, ya, fungsi utama yaitu kegiatan hunian, fungsi penunjangnya yaitu untuk kegiatan perdagangan dan jasa. Pengaruh tidak langsungnya ada peningkatan penggunaan jalan tol, kemudian untuk kepemilikan lahan milik PT Summarecon Agung Tbk. Untuk karakteristik lokasi dari Summarecon Bandung Apartemen ini, penggunaan lahan sebelumnya merupakan sawah dengan luas lahan 1,54 hektar. Next. Untuk analisis elemen pembiayaan pembangunan terbagi menjadi dua, yaitu satu kali dan berulang. Yang satu kali terdiri dari izin mendirikan bangunan dan izin peruntukan penggunaan lahan. Kemudian yang berulang terbagi menjadi izin gangguan, pajak bumi dan bangunan, retribusi air bersih, retribusi air limbah, retribusi listrik, retribusi kebersihan, pajak PJU, pajak reklame, dan juga sewa apartemen. Kemudian di sini ada penentuan objek terpilih. Penentuan objek yang diakibatkan oleh Apartemen Summarecon Bandung yaitu yang pertama adalah izin mendirikan bangunan, kemudian izin pembangunan lahan, izin gangguan, biaya PJU, biaya pemasangan jaringan air bersih, biaya pemasangan jaringan air kotor, biaya pemasangan jaringan telekomunikasi, biaya pemeliharaan jalan, biaya pemeliharaan air bersih, biaya pemeliharaan drainase. Kemudian berikut merupakan objek-objek pajak dan retribusi Apartemen Summarecon Bandung terpilih, yaitu ada pajak bumi dan bangunan, pajak PJU, pajak reklame, retribusi air bersih, retribusi air limbah, retribusi listrik, retribusi kebersihan, retribusi sampah. Kemudian di sini ada analisis perkiraan penerimaan pembangunan daerah, perkiraan penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Bandung dari adanya pembangunan Apartemen Summarecon Gede Bage, yaitu izin mendirikan bangunan, izin peruntukan penggunaan lahan, izin gangguan, pajak bumi dan bangunan, retribusi air, retribusi listrik, retribusi kebersihan, pajak PJU, dan pajak reklame, di mana total penerimaannya yaitu 25.820.609.136 rupiah. Kemudian di sini ada perkiraan pengeluaran pemerintah daerah Kota Bandung dari adanya pembangunan Apartemen Summarecon Gede Bage, yaitu adanya biaya PJU, biaya pemasangan jaringan listrik, biaya pemasangan jaringan air bersih, biaya pemasangan jaringan air kotor, biaya pemeliharaan jalan, biaya pemeliharaan air bersih, biaya pemeliharaan drainase. Itu dengan total pengeluaran Rp9.719.662.500. Kemudian di sini ada analisis selisih pendapatan dan pengeluaran. Ini tuh ditujukan oleh selisih penerimaan dan pengeluaran yang diakibatkan oleh pembangunan apartemen Summarecon. Dari perhitungan ini diketahui selisihnya itu dari penerimaan itu ada sekitar 25.820.609.136 rupiah. Untuk pengeluarannya itu 9.719.662.500 rupiah. Untuk net benefitnya 16.100.946.636 rupiah. Selanjutnya, untuk metode perhitungannya itu membandingkan lokasi atau kasus yang sama dengan keadaan karakteristik kasus yang sama juga. Untuk yang kedua, informasi yang dibutuhkannya itu terkait waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan
proyek dan tingkat perubahan ukuran kota. Yang ketiga, terdapat 2 variabel dalam metode ini. Yang pertama, ada kondisi perubahan ukuran penduduk. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya ada dampak eksternalitas dari konstruksi dan pasca konstruksi. Yang pertama ada menyebabkan polusi udara akibat dampak dari sisa debu. Untuk usaha mengurangi dampak eksternalitasnya itu perlunya pengaplikasian pagar seng dan jaring pada kegiatan konstruksi dari sekitar apartemen. Untuk penyelesaian dampaknya itu di awal pembangunan dan diselesaikan di akhir pembangunan. Yang kedua ada pasca konstruksi. Untuk dampak eksternalitas itu pembangunan apartemen ini dapat meningkatkan potensi ekonomi pada daerah sekitar apartemen. Untuk mengurangi dampaknya itu banyaknya masyarakat sekitar yang mendapatkan pendapatan penghasilan dari pajak ruko di dalam apartemen. Untuk penyelesaiannya itu setelah pembangunan. Lanjut untuk metodenya itu menggunakan metode cost benefit analysis yang dimana berdasarkan hasil analisis CBA pada suku bunga 10% itu nilai NPV-nya adalah 3,73 atau NPV lebih dari 0 sehingga tingkat keuntungan melebihi margin proyek. Dan untuk bunga 20% sendiri nilai NPV-nya itu 3,61 sehingga tingkat keuntungan itu melebihi margin proyek. Berdasarkan hasil analisis kelayakan finansial, proyek atau investasi tersebut dikatakan layak dikarenakan memiliki nilai IRR lebih dari 0 yaitu 0,36 discounted rate sosial. Tingkat keuntungan melebihi margin proyek. Untuk rekomendasi strategi penerapan APDB, yaitu biaya surplus penerimaan pengeluaran yaitu sebesar 16.100.996.636 rupiah. Biaya ini sangat mempengaruhi penerimaan pemerintah. Maka dari itu keuntungan dari pembangunan ini perlu digunakan dengan baik oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil identifikasi proyek dan analisis, terdapat sumber-sumber penerimaan yang berpotensi menambah pendapatan pemerintah Kota Bandung dengan nominal yang cukup potensial, yaitu retribusi listrik dan air bersih. Baik, cukup sekian dari kelompok 5 kelas B. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.